Ya, jika biasanya menunaikan kewajiban sholat dilakukan umat muslim di dalam masjid atau musola, namun seorang wanita muda asal Inggris justru melakukan hal berbeda, yakni sholat di bantaran anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat. Anehnya lagi, gerakan sholat yang dilakukan WNA berstatus mahasiswi ini juga berbeda, di mana setiap satu rakaatnya dilanjutkan dengan berjalan satu langkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim di dunia ini. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung lewat Al-Quran. Akhir-akhir ini kita pun dibuat heboh dengan adanya video beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang WNA melakukan gerakan sholat yang berbeda daripada biasanya. Tentunya ini membuat banyak masyarakat berkomentar. Tidak sedikit juga yang merasa heran tentang kejadian yang tertangkap kamera tersebut. Lalu bagaimanakah fakta yang terjadi tentang video itu? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut heboh, aksi WNA sholat di trotoar dengan gerakan yang tidak sesuai ajaran Islam. Fakta video WNA sholat dengan gerakan aneh. Banyak netizen yang dihebohkan dengan video beredar tentang warga negara asing yang sholat dengan gerakan yang tak lazim. Hal ini sahabat beriman menuai kecaman dari berbagai pihak karena gerakan salatnya yang berbeda. Gerakan sholat yang dilakukannya dalam setiap satu rakaat salat dia akan maju satu langkah ke depan. Hal ini pun dilakukan oleh warga negara asing asal Inggris yang bernama Nur Saibah. Aksinya dilakukan di pinggir Kali Ciliwung, Jalan Inspeksi Senen, Jakarta Pusat. Tentunya banyak warga yang melihat secara langsung. Setelah melakukan aksinya, WNA ini pun diamankan oleh petugas Kelurahan Senen dan diinterogasi di sana. Ternyata yang ia lakukan merupakan aksi seni untuk penghargaan dirinya yang telah memasuki tahun ke-9 sebagai mualaf. Hal tersebut disampaikan langsung olehnya saat diinterogasi. Setelah mendapatkan keterangan itu, ia pun diperbolehkan untuk pulang. Segala hal yang menganggap dirinya pembawa aliran sesat dan komentar negatif lainnya masih beredar hingga saat ini. Namun sebagai umat Islam yang beriman, kita pun harus tetap berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Semua gerakan sholat, berdoa, dan amalan perbuatan baik lainnya, harus kita ikuti. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Makna dari salat merupakan tiang agama. Sahabat beriman, salat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Hal ini sudah menjadi fondasi yang akan membangun keimanan yang ada di dalam diri setiap masing-masing umat muslim di dunia. Jika sholat terbengkalai maka keimanannya akan rendah dan setan akan dengan mudah merayu kita untuk melakukan perbuatan dosa yang pastinya merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan mendirikan salat kita pun akan terjauhkan dari perbuatan keji dan juga mungkar. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab yang amat pedih akan diterima bagi setiap umat yang melalaikan salatnya. Setan pun akan terus memberikan godaan sehingga umat yang lemah imannya menjadi golongan calon penghuni neraka. Hal yang membedakan antara seorang muslim dan kafir adalah salatnya. Seseorang yang sudah tidak melaksanakan salat maka dianggap sebagai orang kafir. Hal ini pun tertulis dalam hadis.
Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Apakah kalian ingin menjadi penghuni neraka karena melayangkan salat sang sahabat beriman? Apa saja keutamaan dalam mendirikan salat? Godaan dari setan akan selalu ada untuk menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Semua itu akan berakibat buruk bagi diri kita. Azab di dunia maupun di akhirat akan didapatkan bagi umat yang sering melalaikan salat. Semakin banyak diri kita mengikuti rayuan setan, maka semakin jauh diri kita dari Allah Ta'ala. Semua manusia pastinya pernah melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang hambanya. Dengan menjalankan sholat, dosa kita pun akan terhapus sedikit demi sedikit. Hal ini akan menjadikan kita calon penghuni surga di akhirat nanti. Salah satunya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, dosa-dosa yang kita perbuat juga akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang atau pagi dan petang. Dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Saat ini juga banyak orang yang merasakan ketidaknyamanan dalam hatinya. Mereka selalu merasakan sesuatu yang sangat mengganggu di dalam hati dan pikirannya. Hal ini pun banyak membuat orang menjadi stres dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam ajaran Islam, salat bisa membuat kita menjadi sangat nyaman dan ketenangan akan kita dapatkan. Hal ini juga tertulis dalam hadis. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat. Hadis riwayat An-Nasai. Karena itu dirikanlah salat, banyak sekali hal baik yang akan kita dapatkan jika rajin dalam mendirikan salat. Pertolongan untuk umat yang rajin dalam salat. Di dunia ini, sahabat beriman, kita pastinya akan mendapatkan berbagai macam cobaan. Tentunya membuat diri kita kesulitan dalam menjalaninya. Hal ini membuat diri kita mencari cara untuk menghadapi cobaan tersebut agar bisa melewatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya. Ia pun akan memberikan pertolongan kepada para umatnya yang rajin dalam menjalankan salat. Hal ini tidak bisa didapatkan oleh umat yang sering melalaikan sholat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Saat hari kiamat tiba, kita tidak akan bisa menghindar ataupun lari. Semuanya akan binasa dan tidak ada yang tersisa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan di hari kiamat kepada orang-orang yang rajin dalam menjalankan salat selama di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang rajin dalam menjalankan salat. Azab untuk umat yang melalaikan salat. Setan akan selalu menggoda umat manusia, semua itu bertujuan untuk menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Walau sudah diperintahkan untuk menjalankan salat, masih ada saja umat yang melalaikan salatnya. Mereka akan terjerumuskan ke dalam api neraka yang amatlah panas. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan berada di dalam surga.
Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang masukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudathir ayat 38-47. Maka dari itu janganlah mengikuti bujuk rayu setan yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Azab yang amat pedih akan kita dapatkan di akhirat nantinya. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.